Eh, Kali ini saya akan mengajak kita semua untuk melihat panen saya di kebun saya, yang kali ini adalah panen lombok, ya, cabai atau lombok. Ini bermacam-macam ya. Jadi kalau sobat YouTube menonton video saya yang dulu tentang berbagai macam jenis lombok yang saya tanam, itu kalau dulu itu lebih dari 20 macam jenis lombok yang saya tanam, dan ini salah satunya ya, yang paling banyak adalah lombok keriting seperti ini. Kalau lombok keriting ini biasa ya. Nah, ada juga lombok keriting yang pedis seperti ini. Kalau yang ini tidak terlalu pedis ya, tapi kalau yang ini yang pedis ya, yang lombok keriting agak keriting tapi dia tidak panjang sebegini panjangnya, tapi dia pedis ya. Nah, kenapa hijau-hijau semua saya panen? Ternyata di musim hujan yang terlalu curah hujan yang terlalu tinggi ini, ternyata banyak yang kena hama seperti ini ya, kena hama seperti ini. Bahkan ada yang banyak yang rontok, yang kayak begini tuh banyak yang rontok sebelum dia tua bala, sebelum dia merah sudah rontok. Jadi daripada dia rusak, lebih bagus saya panen terlebih dahulu. Seperti contoh ini yang banyak yang saya tanam di sini, dan ini termasuk yang paling tahan terhadap cuaca ekstrim hujan saat ini ya. Nah, jadi sekarang saya akan panen saja, bukan cuma yang merah begini. Syukur-syukur kalau dia tidak busuk ya, karena apalagi yang seperti ini nih, ini syukur kalau dia tidak busuk, karena banyak yang belum tua dia sudah busuk seperti ini nih, dia seperti ini. Jadi sehingga seperti ini sudah banyak yang sudah mulai besar-besar, ini saya panen saja semua ya. Mending dipanen saja semua sebelum dia busuk ya. Jadi ini satu pohon saja, tapi memang agak tanamannya ini sangat rimbun. Walaupun ini karena musim hujan sudah mulai menguning semua daunnya, gugur ya. Walaupun demikian buahnya tetap banyak ya. Ada sebagian yang gugur. Ini kita akan panen saja yang besar-besarnya ya. Ini salah satu cabai hitam yang kecil pendek ya, tidak sama tadi cabai hitam yang panjang. Kalau ini yang kecil ini lebih kurang pedis lagi. Nanti banyak-banyak dipakai, dimasak, ditumbuk baru bisa pedis. Nah, seperti ini. Ini sebenarnya salah satu cabai hias yang bisa ditanam di pot di depan rumah sebagai penghias. Tapi ini lumayan pedis juga kalau banyak-banyak diambil ya. Jadi ini saya panen saja yang merah-merah seperti ini. Ini termasuk yang cabai yang banyak saya tanam di sini ya. Banyak sekali saya tanam dulu, sebagian sudah mati. Nah, ini termasuk yang tahan hujan ini. Cabai yang tahan dengan curah hujan. Nah, ini kita lihat cabainya. Sudah banyak. Dan yang berikutnya ini masih cabai keriput yang banyak buahnya ya. Ini juga sudah banyak yang gugur. Jadi kita panen saja. Kalau sudah sebesar ini ya, kita panen saja. Ini sudah pedis. Ini kalau disimpan di kulkas ini, yang saya bilang tadi cabai koran ini dia bisa tahan lah. Kalau perlu juga dijemur ya, dikeringkan. Kalau dikeringkan kemudian digiling, itu bisa jadi lebih tahan lagi. Jadi saya melihat kalau ini banyak sekali nanti ini bagus. Kalau tidak bisa dimakan sebelum busuk ya, kita keringkan saja. Kalau dulu itu ya, ini juga satu jenis lain yang sudah juga mulai kering ya. Nah, sobat YouTube, ini lombok cupetinho yang sudah besar sekali yang saya tanam di planter bag seperti ini ya. Ini seharusnya sudah diberikan penopang ini.
karena dia sudah mulai rebah dan ternyata dia sudah mulai banyak busuk seperti ini. Belum dia merah, dia sudah mulai membusuk ya. Ini karena musim hujan ya, seperti ini. Ya, jadi ini kita masih tunggu dia bisa merah, baru kita panen ya. Ini juga salah satu lombok yang kalau yang saya tanam di sini yang paling pedis. Ini cabai rawit ya, lombok rawit seperti ini. Lombok rawit ini pedisnya luar biasa sampai ke perut ya. Ini contohnya yang agak merah ya. Ini juga biasa kami panen kalau sudah membutuhkan, karena dia berada di belakang persis samping rumah dan saya tanam di polybag saja seperti ini ya. Jadi itu juga yang masih tumbuh sampai saat ini ya, cabai rawit seperti ini. Kemudian cabai berikutnya yang saya masih tanam juga dan masih bisa tumbuh adalah cabai cupetinho juga, tapi yang kuning seperti ini. Ini juga cupetinho ya. Ciri-cirinya cupetinho itu dia kecil saja, tapi di bagian bawahnya itu runcing sekali. Nah, contohnya yang saya sudah panen tadi, ini dia ya. Ini dia jadi kuning kalau sudah tua, tapi karena ini masih muda saya ambil, karena nasibnya kalau tidak diambil ya akan seperti ini. Nah, ini dia busuk semua ini ya, ini sudah busuk. Jadi walaupun masih tumbuh, tapi itulah banyak halangannya ya. Kemudian juga ini ada paprika. Ini paprika yang sudah sekarat ya. Ini masih ada paprika juga di sini ya. Satu pohon saya sekarat. Dan ini ada yang aneh juga, ini lombok ya. Ini lombok Caroline Reaper, Caroline ya, yang purple, yang bukan juga purple ya, apa namanya, hitam seperti ini dia ya, hitam ya, seperti ini, keriput, di bawahnya ada tajam-tajamnya ya, ada runcing-runcingnya seperti ini. Jadi lombok ini lombok setan saya bilang ini ya, karena modelnya ya jelek sekali seperti ini ya. Ini juga saya mau panen sebagian, karena ini sebenarnya kalau dia sudah tua dia tidak hitam begini, dia merah juga ya. Nah, tapi karena dia susah merah, dia boro-boro mau merah, dia sudah layu dan gugur ya kebanyakan. Jadi ini saya ambil saja ya. Jadi semuanya panenannya seperti ini di bawah lombok yang kita ambil tadi. Ini ada 5-6 macam ini ya. Di bawah banyak sekali itu adalah lombok keriting seperti ini, dan lombok keriput seperti ini ya, yang paling banyak. Termasuk juga ini lombok hitam ya, yang sudah jadi merah, yang sudah tua. Nah, berikutnya kita akan review tomat. Oh ya, ini pasangannya lombok tomat kan. Jadi kita akan review tomat yang saya tanam. Jadi yang suka tomat itu ya menarik, karena di sini ada 2 tomat yang utama yang saya tanam. Sebenarnya ada 4 macam tomat semua, tapi 2 tomat yang utama, artinya yang banyak saya tanam. Nah, ini yang saya review yang lalu masih pendek, sekarang sudah tinggi. Ini bukan tomat apel ya, lupa saya namanya, tapi yang jelas mirip-mirip tomat apel, tapi dia bukan tomat apel. Ini masih muda, masih mau besar ya, tidak seperti dulu tomat cherry yang saya tanam. Jadi walaupun dia sangat banyak buahnya, tapi sangat kecil buahnya, ya. Kalau yang ini agak-agak besar ya. Dan termasuk yang utama itu yang saya tanam adalah tomat apel
Nah, tomat apel contohnya yang ini sudah ada yang merah ya. Ini adalah tomat apel yang ukurannya juga sebenarnya tidak terlalu besar lagi ya. Mungkin saya perlu pelajari bagaimana memaksimalkan buah tomat apel ini sehingga lebih besar lagi. Tapi ya kita syukuri karena tomatnya ini pohonnya memang banyak buahnya ya. Seperti ini, banyak buahnya. Cuma masalahnya di sini daunnya itu yang bagian bawah sudah pada rontok karena terserang penyakit daun ya. Lihat ini, daunnya pada kering-kering ya. Walaupun di sebelah atas syukur masih bisa hijau ya, tapi yang di bawah ini sudah mulai mengering ya, sehingga ya itu saya prediksi pohon tomat saya ini walaupun buahnya sudah banyak tapi tidak akan bertahan lama tumbuhnya, tidak lama lagi ya. Kita hanya tinggal menunggu tomat-tomat ini merah untuk berbuah lagi dan menjadi tambah tinggi. Itu sulit sekali karena pengaruh ini tadi, hama ini ya. Jadi ini di sepanjang di sana ini adalah tomat apel ya, tomat apel ya. Ini semua tomat apel. Ada satu jenis tomat yang lebih besar dari tomat apel yang saya tanam di sini ya. Nanti saya akan perlihatkan khusus tomat ini ya, seperti yang ini ya. Ini adalah tomat Oxford, walaupun di sini ada yang sudah agak membusuk ya. Ya, ini besar sekali ya. Biasanya kalau pohon ini maksimal, optimum dipelihara dengan baik, maka dia bisa seukuran kepalan tangan saya. Jadi sudah pernah saya tanam, dan ini termasuk bibit yang saya tanam dari yang dulu, sebesar kepalan tangan buahnya. Tapi kalau yang ini tidak terlalu maksimal buahnya ya. Nah, ini juga masih kecil. Jadi tomat Oxford ini OX ya, OX heart, hati, heart. Jadi ini jenis yang kalau maksimal dia sangat besar sekali ya. Dan biasanya dalam satu rumpun itu hanya ada 2 atau 3 tomatnya yang maksimal yang bisa tumbuh ya. Ini kalau kita di atas ini hanya ada 2, satu tandan, atau maksimal hanya ada 3 ya. Kalaupun ada banyak, tapi palingan yang tumbuh yang buahnya bisa maksimal itu hanya 2 atau 3 saja. Yaitu tomat Oxford. Yang ini lagi ada, saya perlihatkan tomat Oxford. Kalau yang ini memang dia lebih besar dari yang tadi. Ya, ini dia buahnya ya. Kita bisa lihat dari sini. Ya, ini bisa maksimal buahnya juga ya, besar. Ya, ini ya. Jadi nanti kita akan lihat perkembangannya selanjutnya kalau sudah merah. Ini kan masih mau besar ya. Ya, termasuk ini buah yang di atasnya juga. Masih ada lagi 3 ya. Ini Oxford ini akan saya kembangkan banyak-banyak ya, karena memang sangat besar. Dan seperti tomat apel ini, dia juga termasuk tomat yang bisa dimakan, langsung dibikin jus karena enak dan tidak terlalu kecut ya. Ya, jadi itu saya tanam di polybag dengan ukuran 25x35 ya. Seperti ini saya tanam ke sana. Juga ke sana. Ini masih hijau-hijau semua. Ya, jadi ini sudah umur lebih 2 bulan ya. Jalan 3 bulan. Dan mudah-mudahan ini masih bisa bertumbuh selama 1 bulan lagi, atau sekitar 2 minggu sampai 3 minggu lagi ya, sehingga kita bisa panen
ya lumayan banyak, bisa dibuat sebagai teman lombok, ataupun yang paling saya inginkan adalah dibikin jus ini ya. Kita akan bikin jus. Dan masih ada satu lagi yang saya akan perlihatkan, tomat itu, tomat cherry kuning. Tomat cherry kuning ini tomat yang bisa bertahan sampai lama ya, berbulan-bulan, karena dia menjalar ya. Dia menjalar sehingga harus dibuatkan para-para ya, dibuatkan para-para. Jadi saya akan perlihatkan tomat cherry kuning. Kalau yang ini sekarang ini tomat apel dan tomat Oxford ya, yang saya tanam di pinggir rumah seperti ini ya. Itu saya tidak kasih kena hujan ya. Jadi tomat ini sepanjang ke sana ini saya tanam tidak terkena hujan, sehingga dia lumayan aman ya. Tapi kalau tomat cherry itu saya tanam di lahan, bukan di lahan tapi di tempat yang kena hujan, yang memiliki para-para. Contohnya di sini saya tanam dengan ketimun saya dulu yang sudah banyak saya panen. Nah ini contohnya ya. Ini adalah tomat cherry. Ya, ini tomat cherry. Tomat cherry kuning ya. Ini tomat cherry kuning ini ciri khasnya itu tadi, dia bergerombol banyak buahnya, dan dia kecil, tidak besar ya, kecil seperti ini saja, dan berwarna kuning bukan merah ya. Kalau dia sudah masak kuning. Tapi bedanya dengan tomat cherry merah, tomat cherry merah itu banyak yang agak kecut. Kalau yang ini manis ya, tomat cherry yang manis tapi hanya berwarna kuning saja. Ini buahnya banyak sekali ya, banyak sampai ke atas dia. Ini belum menjalar ke atas. Ini ada beberapa pohon saya tanam di sana ya. Ini tomatnya ya. Ini buahnya sampai ke atas ya. Dari tomat cherry itu sangat enak juga buahnya. Kalau Anda mau buat menjadi semacam jus, itu tetap enak karena dia tidak terlalu kecut seperti ini ya. Buahnya dia tidak kecut ya. Jadi ada beberapa yang saya tanam di sini ya, seperti ini. Ini adalah tomat yang juga banyak saya tanam sebagai tomat yang umur panjang. Jadi dia saya tanam di para-para seperti ini karena dia umurnya panjang, dia menjalar ya, seperti paria, sehingga ini saya taruh di sini. Oke, saya rasa itu saja sobat YouTube dari semua tanaman cabai dan tomat yang ada di kebun saya. Sampai jumpa pada video berikutnya.